Jadi auzubillah misalik, Menteri Agama, Menteri Agama. Volume speakernya gitu, toanya itu nggak boleh kenceng-kenceng, 100 desibel maksimal. Diatur bagaimana kapan mereka bisa mulai menggunakan speaker itu sebelum adzan dan setelah adzan, bagaimana menggunakan speaker di dalam dan seterusnya. Tidak ada pelarangan. Ini belum di pemerintahan kita hari ini adalah problem adanya gap antara perilaku presiden dengan perilaku para pembantunya. Yang kedua adalah problem kelambatan untuk merespon tentang kejadian yang terjadi di masyarakat. Ini aturan ini dibuat semata-mata hanya untuk membuat masyarakat kita semakin harmonis, meningkatkan manfaat dan mengurangi mafsadat. Jadi menambah manfaat dan mengurangi ketidakmanfaatan. Karena kita tahu, misalnya ya, kita tahu di daerah yang mayoritas muslim, hampir setiap 100 meter, 200 meter itu ada musola masjid. Ya, bayangkan kalau kemudian dalam waktu yang bersamaan mereka semua menyalakan toanya di atas, kayak apa? Itu bukan lagi syiar, tapi menjadi gangguan buat sekitarnya. Itu adalah murni analogi. Analogi sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perumpamaan, perbandingan, satu narasi nalar yang induktif, yang dimana Yakut Khalil ini jelas-jelas menyampaikan, tidak membandingkan secara langsung atau tidak langsung, tapi menyebutkan kata hewan dalam konteks azab. FBR sebut Yakut tak layak jadi menteri. Pejabat Kemenak gertak balik. Saya ingatkan, bukan kamu yang menilai. Beredar video perwakilan Forum Betawi Rempung atau FBR digertak oleh pejabat Kementerian Agama. Ini terjadi saat perwakilan FBR diterima oleh pejabat Kemenak saat mereka melakukan aksi unjuk rasa di kantor Kemenak Jakarta Pusat pada Jumat 25 Februari 2022 lalu. Salah satu perwakilan FBR dengan lantang menyebut Menteri Agama Yakut Khalil Qomas tidak layak jadi menteri. Video berdurasi 1 menit 44 detik ini itu kini beredar di media sosial. Dalam rekaman video yang dilihat FIN pada Minggu 27 Februari 2022, terlihat ada 6 orang perwakilan FBR yang diterima di Gedung Kemenak. Dari Kemenak hanya diwakili satu pejabat saja, belum diketahui siapa nama pejabat Kemenak tersebut. Mereka duduk di sofa di salah satu ruangan kantor Kemenak. Dari 6 orang perwakilan FBR itu, seseorang berbaju merah ditunjuk sebagai juru bicara. Nah, mungkin Bapak sebagai salah satu bawahan menteri yang menurut saya itu tidak layak untuk menjadi menteri. Bapak tolong sampaikan, sebenarnya, ujar laki-laki berbaju merah tersebut. Bang, tolong abang tarik ucapan abang itu dulu. Potong pejabat Kemenak itu. Mohon izin bang. Kata orang berbaju merah tadi. Bukan abang yang menilai menteri siapapun. Saya ingatkan ya, bukan abang yang menilai. Hargai saya. Saya bilang tarik, bukan abang yang menilai itu. Tolong turunkan tensi abang, tegas pejabat Kemenak itu. Bang, mohon maaf ya abang ya. Mau abang bilang saya itu seperti apa? Lanjutnya. Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia meminta Presiden Jokowi menindak tegas Kemenak Yakut Khalil Qomas imbas perbandingan suara tua masjid dengan gonggongan anjing. Seorang menteri semestinya membantu Presiden dalam menjalankan pemerintahan, bukan menghambat seperti halnya Yakut yang kerap meresahkan umat. Presidenlah yang mempunyai hak prerogatif untuk mengganti kabinetnya. Jangan sampai jalannya pemerintahan terganggu karena situasi yang tidak kondusif akibat kinerja menterinya yang membuat resah umat, ujar Wakil Ketua Umum ICMI Andi Anzar Cakra. Andi Anzar berharap ulah Yakut tak terulang. Di sisa masa jabatan Jokowi, lanjut dia, kabinet harus bekerja ekstra tanpa memancing kegaduhan umat. Fokus bekerja dengan baik hingga menyelesaikan jalannya pemerintahan sampai akhir masa jabatan. Biarkan umat Islam juga fokus menjalankan aktivitas tanpa ada keresahan dan kegaduhan, tegasnya. Kementerian Agama tengah menjalin kerjasama dengan Dewan Masjid Indonesia perihal program akustik pengeras suara atau toa masjid dan musola. Program ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan Menteri Yakut Khalil Qomas dalam Surat Edaran Menak Nomor 5 Tahun 2022 soal pengaturan pengeras suara di masjid dan musola.
Menanggapi hal itu, pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga mengatakan Kemenak seharusnya tidak perlu mengatur urusan yang berkaitan dengan masjid dan musola. Menurutnya, pengelolaan masjid dan musola lebih baik disesuaikan dengan kearifan lokal. Itu perlu dilakukan agar tidak ada penyeragaman terhadap pengaturan masjid dan musola di Indonesia. Pengaturan yang seragam tidak sejalan dengan prinsip demokrasi, kata Jamil kepada Pos Kota, Ahad 27 Februari 2022. Jamil menjelaskan bekerja sama dengan Dewan Masjid Indonesia dengan harapan meningkatkan kualitas para takmir tentu saja baik. Hanya saja kata dia, hal itu harus dilakukan atas dasar kebutuhan para takmir, bukan karena keinginan Kemenak. Pelatihan peningkatan kualitas takmir di setiap daerah bisa jadi berbeda. Dengan begitu, pelatihan yang akan dilakukan benar-benar atas kebutuhan takmir masing-masing daerah, jelas Jamil. Dia menambahkan pelatihan dimaksudkan bukan penyeragaman para teknis, hal ini akan menghilangkan kesan Kemenak melakukan pelatihan bukan untuk intervensi ke masjid dan musola. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenak, Kamarudin Amin, sebelumnya mengatakan program akustik pengeras suara masjid dan musola merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas suara dari masjid maupun musola yang ada di Indonesia. Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Anak Bangsa, Rudi Kamri melawan keras niat Wasekjen Persaudaraan Alumni PA 212 Novel Bamukmin mengerahkan massa untuk menurunkan Menteri Agama Yakut Holil Qomas. Diketahui pengerahan massa itu dilakukan massa pasca pernyataan heboh dari Menak Yakut terkait analogi suara azan dengan gonggongan anjing. Menurut Rudi, sebenarnya niat Menak Yakut soal aturan pengeras suara masjid keputusan yang tepat. Namun sayangnya dia menggunakan analogi yang salah. Kendati demikian, analogi itu hanyalah bentuk dari kesalahan berbicara saja dan tidak seharusnya Novel mengerahkan massa untuk membuat gaduh. Rudi menilai sikap Novel terlalu berlebihan. Karena saya meyakini niat dari Gus Yakut untuk mengatur toa speaker masjid keputusan yang sangat luar biasa. Saya mendukung keras. Hanya saja dalam hal analogi kegaduhan speaker atau toa masjid ini, menurut saya Gus Yakut telah kepleset memilih diksi yang salah, kata Rudi dalam saluran YouTube kanal Anak Bangsa dikutip Hops.id pada Minggu 27 Februari 2022. Tapi kalau respon dari Novel Bamukmin untuk menggerakkan masanya untuk membuat kegaduhan lagi, saya akan melawan karena itu berlebihan, sambungnya.